Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan segala macam nikmat, terutamanya nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka menjalankan salah satu bentuk ketaatan kita, yaitu sholat isya berjamaah, dan insya Allah akan disusul dengan sholat tarawih dan witir. Salawat bersalam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Mushola Al-Mushodiq, sebelum pelaksanaan sholat tarawih ada beberapa informasi berkaitan dengan pelaksanaan Ramadan ini. Yang pertama, alhamdulillah tadi kita sudah sholat isya berjamaah yang dipimpin oleh Imam Anjar Ramdana, dan insya Allah imam sholat tarawih, kultum dan witir akan dipimpin oleh Imam Ustadz Asep Saifuddin. Adapun Bilal oleh Bapak Haji Kosasi. Alhamdulillah hari ini beliau sudah ada bersama dengan kita. Dan yang kedua, untuk petugas esok malam itu pembawa acara Ammar Malik sebagai MC-nya, dan Fahrul Bala sebagai imam sholat isya, dan Ustadz Heru sebagai imam sholat tarawih, kultum dan witir. Adapun Bilal oleh saudara Dede Abdul Salam. Semoga beliau besok diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya, laporan pengumpulan infak sedekah pada semalam itu sebesar Rp460.000, sehingga total penerimaan sampai dengan semalam sebesar Rp10.725.000. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga apa yang diinfakkan harta dari Bapak dan Ibu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kami terus selalu mengingatkan kepada jamaah agar selalu menunaikan zakat fitrah, biar nanti kita bisa dapat mendistribusikan lebih awal, dan takutnya kalau nanti udah keburu pulang kampung jadi lupa lagi nanti semuanya. Demikian dari kami, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah masih memberikan kesehatan pada kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah tarawih di malam yang ke-21. Berarti sudah 2/3 kita melaksanakan kegiatan di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita kerjakan, amal-amal yang sudah kita lakukan akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah,
Tentu ketika kita bertanya kepada diri sendiri, apa sih daripada kegiatan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini, harapannya apa? Tentu kita di dalam melaksanakan segala amal ibadah, harapannya adalah mendapatkan ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, maka Allah akan memberikan predikat takwa kepada kita. Sehingga ketakwaan ini harus kita cari, harus kita kejar, harus kita raih. Salah satunya adalah dengan ibadah puasa. Ayatnya sudah kita hafal. Apa ayatnya, Pak? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan pada dasarnya ingin diri kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena tujuan daripada ibadah yang kita lakukan itu pada akhirnya adalah menjadikan diri menjadi orang yang bertakwa. Kalau sudah menjadi orang bertakwa, dan ketakwaan ini harus kita bawa dimanapun kita berada. Mau jadi pedagang, kalau orang takwa dia pedagangnya nggak bakalan curang. Dia akan jujur. Ini barang yang jelek, ini barang yang bagus, nggak akan ditutupi. Kalau dia jualnya karungan, yang bagus ditaruh di atas, yang buruk ditaruh di bawah, tidak akan seperti itu. Dia akan sama, oh ini ada yang bagus, harganya sekian, ini yang buruk, akan dikasih tahu. Ya, itu adalah ketakwaannya dibawa ketika dia berdagang. Ketika dia bekerja di kantor, ketakwaannya dibawa. Kerjanya yang bagus sesuai dengan waktu yang sudah diberikan. Kalau guru berarti waktu yang digunakan, yang diberikan dari jam berapa sampai jam berapa, disitulah tugas yang harus dilaksanakan sebagai tanggung jawab. Yang bagian keuangan dia tidak akan mempermainkan nilai nominal maupun tidak ada yang lihat. Tidak ada yang lihat. Ya, hanya ganti angka dan sebagainya sangat mudah. Tapi karena ketakwaannya dibawa, dia takut pada Allah, dia jaga perintah-perintah Allah dan jaga larangan-larangan Allah, maka dia tidak akan lakukan seperti itu. Orang yang ada di KPU, dia akan berlaku jujur, tidak akan mau berlaku curang. Setiap dalam pemilihan yang dilakukan, dia akan berikan keputusan sesuai dengan apa yang didapatkan, bukan karena tekanan dari seseorang, tetapi dia harus memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Kalau ketakwaannya dibawa ada di dalam dirinya. Karena takwa itu bukan di masjid, takwa itu dibawa kepada kita berada di KPU, di Mahkamah Konstitusi, di DPR sebagai anggota dewan. Dia bukan hanya sekedar duduk di situ, tetapi bagaimana anggota dewan harus memperjuangkan aspirasi rakyat, masyarakat. Keputusan apa yang dibuat, keputusan yang dibuat, undang-undang yang dibuat harus bisa memberikan kesejahteraan dan kemanfaatan kepada masyarakat. Itu ketakwaannya di bawah. Ya, maka pantas kata Allah, kalau bumi ini, penduduk Indonesia khususnya beriman dan bertakwa, kuncinya di situ beriman dan bertakwa. Ada kalimat takwa. Apa kata Allah? Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Itu janji Allah. Begitu juga kepada diri kita sendiri. Diri kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, salah satu pembinaan di dalam menjadikan diri bertakwa adalah dengan melaksanakan ibadah puasa yang sedang kita jalani. Dan alhamdulillah sudah 20 hari kita lewati. Hanya tinggal beberapa hari lagi. Manfaatkan. Karena apa? Menunggunya lama. 1 tahun kemudian kita akan bisa bertemu kembali. 1 tahun adalah penantian yang cukup lama. Dari bulan Syawal sampai ketemu lagi dengan Ramadan. Nah, sekarang masih ada Ramadan ini, 10 hari terakhir. Manfaatkan. Apa yang harus kita lakukan? Qiyamul lailnya nggak boleh berhenti, puasanya nggak boleh ditunda, tadarusnya lebih diperbanyak, bukan semakin menurun.
Walaupun sebagian orang ada ketika menjelang hari terakhir di dalam bulan Ramadan semakin menurun kualitas ibadahnya. Baca Quran sudah mulai terasa lelah, tarawih sudah mulai ditinggalkan. Padahal kata Rasulullah, di malam-malam terakhir di dalam bulan Ramadan, disitulah keberkahan yang Allah akan berikan yang lebih besar. Maka turunlah surah Al-Qadar. Ya, ada di dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi Allah turunkan di dalam Al-Quran ini di dalam satu malam, namanya malam kemuliaan. Malam kemuliaan itu adanya di mana? Di dalam bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan diturunkannya Al-Quranul Karim. Surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bahwa di dalam bulan Ramadan ini diturunkannya kitab suci Al-Quran. Di malam yang mana? Kata Allah, aku turunkan Al-Quran ini pada malam Al-Qadar. Kalau kita sering menyebutnya adalah malam Lailatul Qadar. Lailatul artinya malam. Malam Al-Qadar atau pada Lailatul Qadar. Adanya di mana? Di 10 hari terakhir. Rasulullah tidak menyebutkan di malam keberapanya, hanya ada di 10 terakhir. Hanya lebih spesifik Rasul menyebutkan ada di tanggal-tanggal ganjil di bulan Ramadan 10 hari terakhir. Berarti malam ini. Kalau yang puasanya 21. Pada malam ke-21, pada malam ke-23, 25, 27, 29, bahkan bisa di akhir daripada bulan Ramadan. Hadisnya seperti itu. Ini artinya apa? Bahwa 10 hari terakhir ini harus kita lebih maksimalkan di dalam mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa. Doanya apa? Diajarkan oleh Rasulullah. Sering dibaca sama Bilal. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak doa itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau hafal enak, sambil jalan pun bisa dibaca. Mau di jalan, mau sambil naik kendaraan, itu akan bisa mudah dibaca. Ya. Nah, ini adalah salah satu doa. Ya, di samping nanti memperbanyak tilawah, memperbanyak doa, memperbanyak zikir, istighfar dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada Al-Quran tadi, bahwa untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa, maka kuncinya adalah kedekatan kita dengan Al-Quranul Karim. Ya, seperti tadi bulan Ramadan bisa mulia karena diturunkannya Al-Quran. Malam kemuliaan, malam Al-Qadar artinya malam kemuliaan. Kenapa malam tersebut nilainya lebih baik daripada 1000 bulan? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kemudian kata Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Di sana di tempatnya diturunkannya Al-Qur'anul Karim pada malam itu. Nah, apalagi kita. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, maka yakin diri kita ini akan menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi orang yang terhormat di penduduk bumi, di penduduk langit, dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi orang yang terhormat. Jadi kemuliaan seseorang bukan terletak pada kemiskinan. Wah, dia miskin bahagia sekali. Belum tentu. Bahkan banyak orang yang miskin justru semakin jauh dari Allah. Ya, ibadahnya tidak, udah kerjanya berat, sholat enggak, ngaji enggak, puasa enggak. Apa yang diharapkan? Orang yang tidak punya harta punya harapan yang besar, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dunia dia diberikan oleh Allah kemiskinan, tapi tidak menjadi putus asa bagi dirinya untuk mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Allah adil. Allah akan berikan kepada siapapun yang ingin mencarinya. Allah tidak bedakan, oh ini orang yang kaya yang punya kesempatan untuk masuk surga.
oh ini pejabat, oh ini menteri yang punya kesempatan besar untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Belum tentu, Pak. Yang bisa mendapatkan ridho dan surga Allah adalah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah seorang pelacur yang menolong seekor anjing yang sedang kehausan. Karena dia keikhlasan kepada Allah, Allah ampuni. Dia berikan anjing itu air minum, kemudian sampai dia segar kembali, sehat kembali, sampai diampunilah dosa orang ini. Artinya kemuliaan bisa didapat oleh siapapun. Maka nggak boleh, jangan putus asa dengan apa yang Allah berikan pada kita. Kita terima ini adalah yang terbaik dari Allah. Apapun yang Allah berikan pada kita itu adalah yang terbaik. Allah hari ini memberikan sakit belum sembuh juga sampai saat ini, Allah sedang menguji. Karena di dalam penyakit yang sedang kita jalani ada dosa-dosa yang berguguran ketika sabar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari dosa berguguran. Kalau dosa berguguran berarti nambah pahala. Semakin sabar, semakin tenang, semakin dekat dengan Allah. Walaupun Allah berikan penyakit yang lama, Allah angkat kedudukan menjadi orang yang mulia di depan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang kaya. Orang kaya yang bersyukur, orang kaya yang menggunakan hak-hak dari hartanya, kewajiban-kewajibannya diberikan bantuan untuk anak yatim, anak miskin dan sebagainya. Dia syukur nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka baginya pun akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, maka ada komitmen kita terhadap Al-Qur'an yang kita yakini bahwa Al-Qur'an ini adalah wahyu Allah. Apa sih interaksi kita dengan Al-Qur'an? Kalau di dalam surah Al-Baqarah ayat kedua Allah sebutkan, "Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin." Bahwa di dalam kitab ini, di dalam kitab Al-Qur'an ini la raiba, tidak ada lagi keraguan, hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka yang pertama yang harus kita tanamkan di dalam diri kita adalah mengimani terhadap Al-Qur'an. Yakin terhadap Al-Quran ini bahwa apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran ini adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, dan sesuatu yang terjadi. Itu adalah keyakinan kita terhadap Al-Quran. Harus kita yakini dan harus kita imani. Diimani artinya bukan hanya sekedar ya saya iman pada Al-Quran, tetapi apa perintah yang ada di dalam Al-Quran dicoba direalisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya imani. Ya, jadi antara hati, ucapan dan perbuatan itu sinkron dengan apa? Dengan Al-Quran. Contoh, ketika kita membaca ayat alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat kan? Bagaimana keimanan kita kepada ayat tadi? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka adalah orang-orang yang beriman pada yang gaib. Wa yuqimuna as-salat, mereka senantiasa mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan dari harta yang Allah berikan pada diri. Oh, berarti saya harus salat, saya harus yakin dengan hal-hal yang gaib, walaupun tidak pernah nampak. Kita belum pernah ketemu malaikat, tapi yakin malaikat itu ada. Kita belum pernah melihat azab kubur, tapi yakin azab kubur itu ada. Kita belum pernah melihat neraka dan surga, tapi kita yakin bahwa surga dan neraka itu ada, satu saat akan diberikan kepada hamba-hamba. Surga diberikan kepada orang yang bertakwa, neraka diberikan pada orang-orang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakini sebagai interaksi kita dengan Al-Qur'an. Hadirin rahimakumullah, banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang bisa dijadikan sebagai pelajaran yang akan menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat lagi misal dari ayat yang sering kita baca di surah Al-Fil. Bagaimana suatu kerajaan yang begitu besar yang ingin menghancurkan kota Ka'bah
tetapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pasukan yang begitu besar, tidak ada perlawanan dari masyarakat Arab pada saat itu. Ketika dipimpin oleh Raja Abraha dengan tentara gajah ingin menghancurkan kota Ka'bah, kota Mekah, Ka'bah, tetapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah kirim pasukan dari atas. Ini adalah sejarah yang harus kita yakini, bahwa apa yang ada di bumi ini, kalau kita tergantung pada Allah, bergantungnya pada Allah, maka segala sesuatu yang kita anggap sulit, pasti Allah akan berikan solusinya. Itu yakin. Fa inna ma'al usri yusra, bahwa bahwasanya setelah kesulitan pasti ada yang namanya kemudahan. Jadi ketika kita memahami, mentadaburi, oh ternyata kesulitan yang kita hadapi itu belum seberapa. Kenapa kita harus putus asa dengan rahmat Allah? Kenapa kita harus berhenti untuk melaksanakan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala? Hadirin rahmatullah, itu yang pertama yang harus kita imani. Mungkin sampai 2 saja. Yang kedua adalah membacanya. Membaca. Jadi Al-Quran yang Allah turunkan ini harus kita baca. Di 10 hari terakhir ini, yuk kita sama-sama perbanyak lagi baca Al-Qurannya, karena itu akan menjadikan pahala yang besar buat kita. Kata Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf, maka baginya 1 kebaikan. Wal asru amsalihha, dan Allah akan lipatkan menjadi 10 kebaikan. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam itu 1 huruf, tetapi alifun harfun, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti ketika bapak dan ibu membaca alif lam mim, berarti sudah mendapatkan 3 huruf, kali 10 30. Bagaimana kalau kita baca 1 ayat, zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, berapa huruf ya? Nggak usah dihitung-hitung ya, nggak usah dihitung. Biarkan ada petugas Allah yang mencatatnya, nggak akan keliru, nggak akan salah angka. Dicatat berapa huruf yang dibaca hari ini, dicatat. Kita kalau ngitung-ngitung repot. Saya aja coba menghitung 1 halaman. Bapak pernah ngitung 1 halaman, Pak, ada berapa huruf? Banyak ya, Pak. Saya coba hitung 1 halaman itu ada yang 600 huruf, ada 600 lebih gitu kan. Itu baru 1 halaman. 600 huruf kalau betul bacanya kali 10. Berarti ketika membaca 1 halaman, kalau kita rata-ratakan ya, kita rata-ratakan satu halaman itu 600 huruf kali 10, berarti sudah 6.000 kebaikan yang kita baca. Ya Pak ya. Maka semangat untuk membaca Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Mungkin itu saja tausiah atau kultum yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sebenarnya ingin berbanyak kata, cuma mungkin karena waktu juga ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita kedekatan kita dengan Al-Quran, dari mulai kita mengimani Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, walaupun susah ngapalin Al-Quran. Yang mudah-mudah terutama ya, yang mudah-mudah hafalin Al-Quran, manfaatnya banyak. Predikatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menghafalkan Al-Quran. Jadi ada prinsip hafalkan Al-Quran walaupun gak hafal-hafal. Kenapa? Emang sebenarnya menghafal Al-Quran itu tujuannya adalah supaya kita ada kedekatan dengan Al-Quran, ngulang lagi. Ya, tujuannya seperti itu ya. Dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa selalu dekat dengan Al-Qur'an, selalu ada interaksi setiap harinya kita dengan Al-Qur'anul Karim, dan harapannya adalah kelak menjadi orang-orang bertakwa yang mendapatkan ridho dari surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.